masuk kepada apa sebenarnya fungsi qalbu tadi. Kalau dikatakan di situ ada afidah. Bahkan kalau kita berbicara tentang absar, tentang as-sama', para ulama mengatakan bahawa yang hakiki dari penglihatan, yang hakiki dari pendengaran, sebenarnya bukanlah basar, tapi basirah. Sebab hati itulah sebenarnya yang berperan paling kuat di dalam menyerap apa yang dilihat oleh mata. Karena itu ada penyair mengatakan bahawa mata itu adalah jendela qalbu. Itu makanya di dalam Islam mata itu disuruh jaga. Kenapa? Sebab dia bisa menjadi jendela dari penglihatan lahir ini, menyelusuplah dia kepada qalbu insan. Berarti dari sini pangkal masalah yang paling mendasar adalah ada pada qalbu. So, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, siapa yang menjadikan? Apa yang kalah terlebih dahulu? Yang kalah adalah apa yang ada di dalam kalbu insan, yaitu keimanannya, keyakinannya. Itu yang kalah terlebih dahulu. Sehingga akhirnya dia memperturutkan seruan dari hawa tadi. Inilah peran hati. Jadi kalau kita ingin menghindar dari kondisi seperti itu, yang tidak ada lagi peluang bagi siapapun untuk memberikan hidayah kepada kita, na'udzubillahi min dzalik, jalan satu-satunya adalah menjaga kalbu tersebut jangan sampai menyelusup kepadanya yang akan merusak potensinya yang ada itu, sehingga akhirnya berkuasalah atasnya syahwat dan hawa nafsu manusia. Bagaimana menjaga hal yang demikian? Kenapa? Karena mata kita tidak henti-hentinya melihat. Pendengaran kita tidak mungkin kita tutup. Kan itu yang sering dikatakan oleh orang ketika kita ingatkan, bagaimana menutupnya, bagaimana melihatnya, menghambatnya. Toh kita juga punya mata, kita punya telinga. Bagaimana menghindar? Nah, tentu dalam hal ini yang paling mendasar adalah bukan sebatas hanya mengendalikan mata yang lahir, tetapi juga menjaga basirah, penglihatan yang ada di dalam kalbu. Nah, untuk itulah kita harus memahami karakter dari kalbu insan. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir tentang karakteristik dari hati itu. Salah satunya adalah ini hadis dari Abi Inabah Al-Khawlani, ia rafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan sanadnya jayyid, sanadnya baik, bagus. Bahkan Al-Imam Al-Haytami mengatakan isnadnya hasan. Ada perumpamaan yang diambil, yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa fahami. Ini pernah saya sampaikan di sini kepada kajian ibu-ibu di surau. Inna lillahi aniyatan min ahli al-ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi as-salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana-bejana atau
cangkir-cangkir di antara penduduk bumi ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala punya itu? Tentu untuk mencurahkan sesuatu. Jadi dari penduduk bumi ini ada yang berperan, ada yang diberikan oleh Allah awani, cangkir-cangkir, bejana-bejana. Kemudian wa aniyatu rabbikum, apa yang dimaksud dengan bejana Tuhan itu? Rabb itu punya bejana. Apa itu? Yaitu qulubu ibadihi salihin, hati para hambanya yang saleh. Hati para hambanya yang saleh itu bagaikan awani, bagaikan bejana-bejana Allah. Ke situ Allah curahkan hidayah, hikmah, ilmu. Jadi para ulama yang saleh terkadang dia membaca suatu penjelasan, pembahasan atau satu ayat, satu hadis, hadir kadang berbagai macam pemahaman. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling disenangi oleh Allah dari hati yang berfungsi sebagai bejana tadi adalah wa habbuha ilaihi alyanuha wa araqquha, yang paling lembut dan yang paling sensitif atau yang paling mudah terpengaruh oleh apa? Oleh berbagai sentuhan-sentuhan kebaikan. Itu raqiq namanya. Jadi berbeda dengan baper ya. Riqqatul qalbi itu adalah orang yang cepat atau sensitif ketika melihat sesuatu yang membuat dia tersentuh keimanannya atau kecenderungan untuk mendekat kepada Allah dalam dirinya itu mudah terseret atau tersentuh oleh apa yang dilihat, yang dirasakan. Itu raqiq namanya. Jadi alyan yang paling lembut, tidak keras, lentur. Araq yang tipis, raqiq artinya mudah untuk dimasukkan rasa kebaikan kepadanya dan tidak sulit untuk menyentuh semangatnya atau inti dari kalbunya agar dia bisa mendekat kepada Allah, beramal yang saleh dan lain-lain. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalbu insan. Nah, di sini dapat kita lihat hati yang seperti itulah yang merupakan hati manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bertolak belakang dengan hati orang yang memilih hawa nafsu tadi. Karena hati yang telah terkunci, khatam. Pendengarannya juga sudah, penglihatannya sudah terselubung, jelas hati tersebut adalah hati yang keras. Hati itu adalah hati yang kesat. Sehingga apapun yang terlihat di depan mata tidak akan berdampak. Contoh adalah hati Bani Israel. Ketika telah dipertunjukkan oleh Allah bukti qudrah iradahnya dengan dihidupkan oleh Allah orang yang mati untuk menyelesaikan masalah di tengah mereka, yang diawali dengan mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina. Ingat kan? Jika ada kasus pembunuhan, mereka minta Musa alaihissalam untuk menyelesaikan. Mereka kata Musa setelah bermohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina.
Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, setelah perintah itu mereka terima, mereka berhelah-helah. Kemalasan mereka, ketidakpatuhan mereka, mereka qalu atattakhiduna huzwa, engkau permain-mainkan kami wahai Musa. Ini masalah kasus apa hubungan sapi betina, kira-kira begitu. Kemudian setelah diyakinkan oleh Musa itu perintah Allah, mereka cari-cari peluang agar mereka bisa lolos dari perintah tersebut. Dengan mempertanyakan berbagai hal, jangankan akan lolos, malah mereka memberati diri sendiri. Kan begitu. Tanya dulu sapinya bagaimana, sudah diberi satu karakter. Sudahlah, tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Cari sajalah, selesai masalah. Tapi karena ingin, orang kau sebagai kenado bertanya supaya nak lapeh. Bukan untuk mengetahui. Tanya lagi warnanya apa? Sudah ditanyakan, safra'un faqi' launuha tasurrun nadirin. Kuning, cemerlang, mengkilat, menyenangkan mata orang yang memandang. Sebenarnya mereka cari itu mungkin lebih mudah, tetapi minta lagi. Tasyabaha alaina. Semakin rumit. Kenapa? Tasyabuh. Ini susah kami memilih. Mirip-mirip kalau begitu banyak nanti. Cari lagi. Yaitu la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil haras. Tidak pernah dipakai membajak sawah, tidak pernah dipakai mengangkut air untuk memberi minum. Semakin susah, hampir mereka tidak sanggup. Nah, setelah itu terjadi, mereka sudah sembelih. Apalagi peristiwanya? Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna duribuhu bi ba'dihha. Sudah? Mereka melakukan perbuatan yang mendurhaka kepada Allah, menzalimi sama mereka, membunuh orang. Kemudian mereka sembunyikan, tidak ada yang mau mengaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan apa yang mereka sembunyikan. Faqulna duribuhu bi ba'dihha. Kami katakan ambil sebagian dari sapi itu, dia mengatakan ekornya, cambukkan kepada orang itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Demikianlah Allah hidupkan orang yang mati dan Allah perlihatkan bukti-bukti kebesarannya agar mereka mempergunakan nalar mereka, akal mereka. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian bukannya hati menjadi lembut, bukannya menjadi tunduk kepada Allah, tapi malah yang terjadi qasat qulubukum min ba'di dzalik. Keras hati kamu setelah itu. Inilah yang dimaksud dengan hati kalau sudah maktumah. Pendengaran kalau sudah disegel. Hati sudah terkunci. Mata sudah terselubung, tidak lagi bisa melihat mata hati. Penglihatan sudah tidak lagi melihat. Maka apa yang terjadi? Ayat, peringatan, ya, peristiwa tidak lagi berfungsi untuk menyadarkan orang. Bahkan yang terjadi bukannya semakin melembut, hati semakin keras. Jadi karena itu hati-hati menolak nasihat. Jangan. Kalau lun talok doa mengerajon, minimal jangan ditulak lu. Ndak dicari-cari banang kamailak dah. Kan sebagian dari orang kan ketika dia nasihati, dan dikecek buya tu bana tapi, jangan pakai tapi yo. Terimalah itu. Kalau dicari-cari helah juga, Bani Israel begitu perangainya. Mereka tahu itu kebenaran. Tapi mereka cari cara supaya mereka jangan terbebani dengan yang benar itu. Apa yang terjadi? Qasat qulub. Thumma qasat qulubukum. Kemudian keras hati kamu setelah itu. Jadi berhati-hati. Nasihat kalaulah sampai kawak, peringatan sudah disampaikan, kemudian ditolak.
Padahal kita tidak punya alasan. Tidak ada alasan untuk kita menghindar. Akibatnya apa? Muncullah qasawatul qalb. Begitu juga ayat Al-Quran kalau dibacakan, hati-hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mendengar dan memperhatikan? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Para ulama katakan kalau diabaikan, tidak dipedulikan ayat yang dibaca itu, akibatnya apa? Akan melahirkan qasawatul qalb, kerasnya hati.